Tribunal Ruswandra Hafiz, 44 tahun, warga perumahan PU, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, tewas di tangan istrinya sendiri, yakni pada Kamis 20 Juni 2024 pagi. Adapun pelaku yakni Asmaul Husna, 38 tahun, nekat membacok suaminya sendiri dengan membabi buta hingga korban tewas di tempat. Diduga pelaku yang mengalami depresi gelap mata hingga nekat membacok korban dengan sajam jenis parang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bengkulu. Rizky Wahyudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila dapat kami sampaikan untuk aksi KDRT yang dilakukan oleh Asmaul Husna, 38 tahun terhadap suaminya sendiri, Wandra Hafiz, 44 tahun, terjadi pada Kamis pagi. Pada saat itu, pelaku diduga mendatangi korban yang sedang berada di pondok kebun. Korban dan pelaku ini merupakan pasangan suami istri. Pada saat itu diduga terjadi cekcok mulut hingga korban yang diduga mengalami masalah kejiwaan membacok korban dengan sajam hingga korban meninggal dunia akibat luka parah di sekujur tubuhnya. Pada saat kejadian ini ada salah satu saksi yaitu Henry, 36 tahun yang sedang berada di pondok kebun miliknya. Saksi ini mendengar teriakan korban. Mendengar teriakan korban, saksi lantas mendatangi pondok kebun tersebut dan melihat korban telah tersungkur di tanah dengan keadaan bersimbah darah. Sedangkan saksi juga melihat ada pelaku yang merupakan istri korban sedang berada di pondok dengan memegang sajam jenis parang. Setelah itu saksi yang ketakutan lantas meminta bantuan warga lainnya dan pada saat kembali ke sana hanya menemukan korban yang telah meninggal dunia, sedangkan untuk pelaku sudah tidak ada di lokasi. Kepolisian Polres Rejang Lebong langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta evakuasi terhadap jenazah korban. Sedangkan pelaku berhasil diamankan cukup jauh dari TKP, di mana pelaku ini sedang berada di rumah kerabatnya yang ada di Desa Pulau Beto, Kabupaten Kepayang. Dari hasil penyelidikan sementara diduga motif pembacokan hingga korban meninggal dunia ini masalah ekonomi, juga masalah kondisi kesehatan jiwa dari pelaku. Bahkan penyidik Satreskrim Polres Rejang Lebong masih belum bisa memintai keterangan pelaku karena pelaku ini masih belum bisa ditanya oleh penyidik. Dari jawaban pelaku juga belum ada yang menyambung sesuai pertanyaan penyidik. Bahkan pelaku juga sekarang masih dalam kondisi kesehatannya menurun hingga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Meskipun begitu, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pelaku ini juga diketahui kerap meresahkan masyarakat sekitar karena beberapa kejadian sebelumnya, mulai dari membakar pondok kebun milik korban, kemudian memecahkan jendela kaca rumah tetangga korban, dan berbagai aksi lainnya. Maka dari itu, pelaku ini memang dikira mengidap gangguan kejiwaan. Untuk korban dan pelaku sendiri memang tidak tinggal serumah lagi karena pelaku beberapa waktu lalu korban menjatuhkan talak satu terhadap pelaku. Jadi korban juga karena takut tinggal di rumah bersama pelaku memilih tinggal di pondok kebun milik tetangganya. Karena pondok kebun milik korban yang telah dibakar pelaku, jadi pelaku ini tinggal di pondok kebun milik tetangga kebunnya gitu. Pada saat kejadian juga diduga ini sebelumnya terjadi cekcok mulut sebelum aksi pembacokan itu terjadi. Jadi begitulah Dilah laporan dari Water Jalebong. Terima kasih kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kasih Humas Polres Rejang Lebong, yakni AKP Sinar Simanjuntak. Berikut untuk tayangan. Sekira jam 6.30 kejadian
satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di perumahan PU Kabupaten Rejang, yaitu korban adalah suami pelaku sendiri dengan pelaku menggunakan benda tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap suaminya, dan saat ini pelaku sudah kita amankan, namun sebelumnya pelaku berusaha melarikan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.